قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, beberapa hari yang lalu ya, viral pemberitaan tentang meninggalnya Ustadz Yahya Waloni ketika sedang melaksanakan sholat Jumat ya. Bahkan beliau ini khotib Jumat. Belum selesai ya, beliau berkhutbah, kemudian beliau roboh, kemudian dibawa ke rumah sakit, akan tetapi nyawanya sudah tidak tertolong lagi ya. Kita berdoa mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah sehingga beliau mendapatkan nikmat kubur ya. Kita doakan beliau, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kaum muslimin, ada satu video yang cukup menarik untuk kita bahas ya, di mana ini video diangkat oleh channel Harry Pras. Ada orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa yang mencabut nyawanya Ustadz Yahya Waloni itu adalah Yesus. Ya Allah ya, konyol ya. Sudah beda akidah, beda agama, masih juga menyatakan bahwa yang mencabut nyawanya adalah Yesus ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Lagi-lagi wafatnya Ustadz Yahya Waloni dikait-kaitkan teman-teman. Yang dimana sekarang ada akun dari non-muslim, mereka membuat narasi yang sama seperti di video pembahasan saya yang sebelumnya, yaitu dikait-kaitkan dengan sumpah beliau ketika beliau membela nasab Alawi. Tidak jauh dari hal itu beliau meninggal, dan sekarang juga disama-samakan seperti itu ya. Pengait-ngaitan seperti ini bukan cuma bagi orang muslim, tapi non muslim juga begitu. Yang dimana katanya Ustadz Yahya Waloni ini yang mencabut nyawanya adalah Yesus, Tuhan Yesus teman-teman. Dengan narasi, coba kita baca dulu. Di sini thumbnailnya, cabut nyawa saya, Waloni tentang Tuhan Yesus sebelum sekarat. Ulama yang pernah tentang Tuhan Yesus ketar-ketir tinggal tunggu giliran. Ya bukan cuma orang-orang muslim yang tidak percaya Yesus Tuhan yang akan mati teman-teman. Kalian semua juga akan mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Perhatikan itu baik-baik. Ya mungkin mereka tidak mau mati, sehingga apa? Kalimatnya di sini, semua orang ulama yang pernah tentang Tuhan Yesus ketar-ketir tinggal nunggu giliran. Iya, kita nunggu giliran. Saya dan Anda juga menunggu giliran kapan akan mati. Dan kematian tidak tahu kapan akan datang, tergantung kebiasaan kita. Karena memang wafatnya seorang akan sesuai dengan kebiasaannya. Seperti beliau, Ustadz Yahya Waloni. Ya, kebiasaan beliau adalah berceramah, menyampaikan risalah agama. Ya, kemungkinan besar wafatnya di mimbar-mimbar, ya, di hal-hal yang baik seperti ini. Beda halnya dengan preman mungkin, yang kebiasaannya nongkrong di pinggir jalan, azan tak mendengarkan, nasihat tidak mau dengar. Ya mungkin wafatnya juga seperti itu, di posisi yang buruk. Dan juga seperti kalian sebagai orang yang katanya menyembah Tuhan Yesus, ya kalian akan diwafatkan sesuai kebiasaan kalian. Sama, kita ini cuma nunggu giliran kapan mati. Tapi kalimatnya di sini lucu, sungguh sangat lucu. Dan di sini ada videonya juga. Coba kita dengar dulu seperti apa videonya, yang dimana katanya Ustadz Yahya Waloni ini menentang Tuhan Yesus. Ya, setelah dia ceramah ini, kalau Yesus memang Tuhan, maka dia akan mati. Coba kita simak. Berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal, seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan. Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Tuh, kalimatnya seperti itu. Dan video ini berdurasi hampir 30 menit. Dan saya tidak ingin mengajak kalian menyimak videonya, karena narasinya sama seperti orang-orang yang kemarin mengait-ngaitkan kematian Gus Auzi karena mubahalah, karena sumpah serapah. Ya kaum muslimin, ya kalau menurut kami ya ini orang Kristen yang kurang kerjaan ya, kurang kerjaan mengurusi akidah orang lain. Memang akidah umat Islam ya harus seperti Ustadz Yahya Waloni, nggak boleh mengakui selain Allah sebagai Tuhan, nggak boleh. Bahkan mati dalam rangka memperjuangkan tauhid ya, memperjuangkan agama Allah, menegakkan kalimat tauhid bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah.
itu kematian yang diidam-idamkan oleh seorang muslim. Jadi kalau orang Kristen mengait-ngaitkan meninggalnya Ustadz Yahya Waloni itu dengan tantangannya kepada Yesus, yaitu namanya kurang kerjaan. Ya, kurang kerjaan. Justru meninggalnya di atas kalimat la ilaha illallah, menuhankan Allah, ya tidak menuhankan Yesus, itu kematian yang diidamkan oleh kaum muslimin. Malah seneng mereka. Justru mereka ini takut meninggal dalam keadaan menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik, itu namanya murtad. Kalau orang murtad, ya hukumnya ya neraka selama-lamanya. Ya, jadi itu orang Kristen yang kurang kerjaan lah ya. Kalau kemudian mereka terinspirasi membuat video-video yang seperti itu karena banyaknya pembahasan tentang meninggalnya Gus Auzi dikait-kaitkan dengan sumpahnya, dikait-kaitkan dengan laknatnya, ya beda jauh lah. Ya, sumpah dan laknat yang dikeluarkan oleh Gus Auzi itu terhadap sesama muslim. Dan muslim punya syariat sendiri tentang sumpah dan laknat. Jadi kalau Kristen ikut-ikut ke wilayah sana ya nggak nyambung lah. Nggak nyambung sama sekali. Ya, dimirip-miripkan dengan kejadian Gus Auzi, nggak nyambung. Ya, kalau Gus Auzi jelas ya mengeluarkan sumpah, mengeluarkan laknat terhadap sesama muslim ya dalam perkara-perkara yang sebenarnya tidak jelas. Dan itu dilarang. Umat muslim itu dilarang untuk bermudah-mudahan bersumpah, bermudah-mudahan melaknat, itu dilarang. Karena di dalam syariat Islam ya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika seorang hamba, seorang muslim itu melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit. Kemudian pintu-pintu langit itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala agar laknat itu tidak masuk ke langit. Ya. Maka kemudian karena pintu-pintu langit tertutup, laknat itu kembali ke bumi. Ya. Kemudian pintu-pintu bumi itu juga ditutup. Ya. Sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam bumi tersebut. Kemudian laknat itu ya ke kanan dan ke kiri. Kalau dia mendapatkan jalan kepada orang yang dilaknat tersebut, seandainya orang yang dilaknat itu benar, berhak mendapatkan laknat tersebut, maka dia akan datang kepada orang yang dilaknat tersebut. Akan tetapi ketika dia mendapatkan bahwa orang yang dilaknat tersebut adalah orang yang tidak pantas mendapatkan laknat, maka dia akan kembali kepada orang yang melaknat tersebut. Ya. Jadi ya kematian seseorang ya itu memang benar adanya, bisa mati karena terkena laknatnya sendiri. Dan ini konteksnya ya berbeda jauh dengan kejadian yang dialami oleh Ustadz Yahya Waloni. Kalau Gus Auzi ini kan melaknat sesama muslim. Sementara kalau Ustadz Yahya Waloni, ya kalau kami lihat videonya tadi, ya Ustadz Yahya Waloni itu nggak melaknat. Dia mengingkari, ya bukan melaknat. Kalau Gus Auzi ya jelas-jelas melaknat, ya lihat saja videonya. Ya, bahkan bukan hanya 1-2 kali, banyak videonya ternyata. Ya, jadi beda jauh kaum muslimin. Kalau Ustadz Yahya Waloni itu bukan melaknat, tapi mengingkari. Ya, mengingkari bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau memang Yesus Tuhan, saya besok mati. Itu loh. Ya, dan itu pun juga video lama, sudah entah berapa tahun. Itu video awal-awal Ustadz Yahya Waloni ya, masuk Islam. Ya. Bukan video baru. Jadi nggak bisa dikait-kaitkan. Ya. Dan juga masalah konteksnya juga berbeda. Ya. Beda jauh. Jadi memang ada kejadian-kejadian itu yang bisa dikaitkan dengan meninggalnya seseorang dan ada yang tidak. Ya. Itu diatur di dalam syariat Islam. Kalau memang ada keterkaitan, maka boleh mengaitkan. Tapi kalau nggak ada keterkaitan, ya nggak boleh dikait-kaitkan. Ya, itu namanya khurafat kalau dikait-kaitkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada keterkaitannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.